Selamat pagi Miss Candy dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 dari IR 232 SP akan presentasikan tentang kampanye kami yaitu Sustainable City Program. Next. Di sini ada daftar nama-nama dari member kelompok kami yaitu ada Ananda Fahira, lalu ada Ayu Alfira, lalu Bintang Gumilang, Lazuardi, Valina Zahra, dan Willy Jonathan. Next. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi dari SCP atau Sustainable City Program. The Sustainable City Program atau program pengembangan kota adalah program akselerasi tentang bagaimana kota itu berkembang dan khususnya di Kota Madya dan kota besar, contohnya seperti ibu kota kita Jakarta. Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan kemajuan perkotaan mulai dari pengurangan karbon, pengembangan solusi cerdas, dan aspek lainnya seperti aspek lingkungan, kesehatan, dan sekaligus aspek pengembangan sosial. Next. Oke, selain itu kita juga mempunyai tagline sendiri untuk konsep sustainability ini sendiri. Itu adalah namanya itu adalah See Green and See Life. Maksud dari See Green and See Life itu adalah dengan program ini kami berharap dapat melestarikan lingkungan yang hijau, serta dengan adanya tagline ini, See Green See Life, berharap kami bisa mengharapkan ekosistem hijau dan melihat masa depan yang seimbang dengan udara bersih yang dapat mengurangi jumlah gas karbon dioksida yang ada di perkotaan. Oke, next. Oke, goals atau pencapaian yang kami inginkan itu adalah mewujudkan kesadaran dengan mengedukasi masyarakat tentang prospek kehidupan yang baik menuju kota yang cerdas dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat umum. Next. Oke, selanjutnya kita masuk kepada program yang akan kelompok kami jalankan. Kami mempunyai 3 program. Yang pertama itu adalah Air Visual Report. Di sini, program yang akan kami kembangkan adalah dengan memberikan report mengenai keadaan dari udara pada saat ini. Nah, rencananya program kami yang satu ini akan dikemas dalam bentuk chart dan akan dipublikasikan melalui media platform Instagram. Selanjutnya adalah Education for Climate Change Mitigation. Nah, program kami juga diharapkan dan kami akan mengedukasi kepada audiens kami dampak dari climate change terhadap bumi dan juga kesehatan. Di sini kami juga akan selain mengedukasi audiens kami melalui Instagram, kami juga berencana kalau misalkan bisa berkegiatan offline, kami akan mendatangi beberapa sekolah dan khususnya itu adalah sekolah SMA atau tingkat atas, menengah atas, dengan memberikan edukasi kepada mereka dan pemahaman mengenai climate change. Oke, yang terakhir program kami adalah Conduct Campaign on Urban Sustainability and Environmental Health. Nah, di sini kami akan membuat campaign dan menjelaskan dan juga memberi pandangan kepada audiens kami, apa sih dampak dari climate change bagi lingkungan. Ternyata climate change itu juga berdampak bagi kesehatan, dan kami juga akan memberitahu mereka mengenai info-info melalui fun fact yang akan kami berikan melalui platform Instagram maupun TikTok. Next. Ya, dalam menjalankan kampanye Sustainable City Program tersebut, kami memiliki 4 objektif yang kita ambil dari goals-goals yang ada pada Sustainable Development Goals. Kami memiliki 4 pedoman, yaitu yang pertama, goals ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Pedoman kami kedua adalah goals ke-7, Affordable and Clean Energy. Pedoman kami yang ketiga adalah goals ke-11, Sustainable Cities and Communities. Dan pedoman kami yang keempat adalah goals ke-15, Life on Land.
Lalu, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya mensukseskan kegiatan atau kampanye Sustainable City Program tersebut? Yang pertama, kita diwajibkan untuk mereduce greenhouse gases atau efek rumah kaca. Jadi gas rumah kaca merupakan sebuah proses dari suatu pemanasan. Nah, pemanasan yang dimaksud itu adalah kondisi bumi yang mengalami pemanasan dan suhunya akan terus mengalami peningkatan, di mana keadaan suhu bumi bisa nyaris tidak ada bedanya dengan suhu pada malam ataupun pada siang hari. Dan kondisi tersebut tentunya akan sangat menimbulkan ketidakseimbangan pada alam serta ekosistem yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, kita berkampanye dengan cara mengedukasi kepada masyarakat luas, terutama kepada para pelajar di tingkat atas, dengan cara memberikan edukasi melalui Instagram, melalui sharing, melalui webinar yang akan kami laksanakan, agar apa? Agar para masyarakat ataupun para pelajar yang kami beritahu informasi, dapat mengerti secara jelas apa itu climate change, apa itu perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya agar ke depannya masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Jakarta, dapat mengerti bagaimana bahayanya greenhouse gases dan bahayanya perubahan iklim. Yang ketiga, kami juga melakukan support the government to create a healthy urban environment. Hal ini kami lakukan untuk memberikan kontribusi kami kepada para pemerintah, terutama khususnya pemerintah ibu kota, agar dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih baik ke depannya, agar masyarakat dengan lingkungan sekitar dapat bersatu untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat untuk ke depannya. Baik, our future plans and target. First, our campaign is berbasis online dengan menggunakan platform media sosial, where the social media will be the monthly report of the situation 2 minggu sekali. Kita sekali lagi mengadakan webinar atau podcast collaboration with Discuss Kui yang mengenai tema sesuai dengan campaign kita. Mengadakan live IG yang nantinya ada small talk and deep talk, posting fun fact, semua terjadi di sosial media di IG, dan IG sudah dibuatkan akunnya yaitu @sustainability_project. We might also collaborate with high schools around us online to give students material about climate change and the importance of saving the earth. Platform TikTok bisa salah satu media sosial yang banyak dibuka, diunduh, dan ditonton. Nah, makanya dari itu kita memanfaatkan platform tersebut. Akun TikTok sudah dibuat dan username-nya untuk TikTok tersebut adalah sustainability_project. Di TikTok bakalan ada video pendek yang mempresentasikan healthy lifestyle, tips and tricks, dan lain sebagainya yang dapat mengurangi kerusakan pada planet bumi kita. Mudah-mudahan dapat dilihat oleh banyak orang dan dapat jadi motivasi untuk bisa berubah menjadi bumi yang terbaik dan dapat menurunkan emisi gas. Everything is real time, dan kami juga ya ingin terus berharap secara offline supaya lebih efektif. Next. Lalu ada budget allocation yang terdiri dari institution visit, accommodation, merchandise and souvenir, equipment, dan booth or stand. Next. Berikut merupakan contoh dari budget allocation kami. Yang pertama itu ada speaker dengan rate-nya itu 500.000, lalu ada booth and stand kalau misalkan itu memungkinkan dilakukan secara offline, yaitu seharga 200.000, lalu ada merchandise dan souvenir sebanyak 10 pieces,
dengan total harganya itu 150.000. Next. Selanjutnya ada tantangan dan juga peluang untuk campaign kami. Next. Nah ini ada 2 tantangan yang bisa juga dijadiin peluang buat campaign kami seperti disebutkan sebelumnya. Pertama itu ada bagaimana kita bisa memenuhi permintaan energi yang terus meningkat, tapi juga dengan memperhatikan lingkungan. Dan kedua, gimana kita bisa mengembangkan kota tangguh yang adaptif terhadap dampak dari perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, kita bisa memberikan sebuah solusi, yaitu dengan membangun kepercayaan pada masyarakat, dan khususnya pada pemerintah untuk mengurangi subsidi pada bensin, dan mungkin juga bisa listrik sebagai dorongan untuk efisiensi energi yang lebih besar. Selain itu juga mendorong pemerintah untuk membangun bangunan di kota yang berbasis pada bangunan hijau. Nah, ide lainnya itu juga termasuk mendorong pemerintah untuk infrastruktur dasar dengan memberikan ide desain kota yang lebih baik dan penggunaan lahan yang lebih baik, sehingga menjadi kunci untuk membatasi emisi gas rumah kaca di perkotaan. Selanjutnya, Sekian presentasi dari kelompok 3 ini. Terima kasih.